Larangan mudik jilid 2, bagaimana kira-kira implementasinya di lapangan, apalagi di tengah diperbolehkannya wisata dilakukan? Saya sudah terhubung dengan salah satu kepala daerah yang wilayahnya potensial jadi tujuan wisata, ada Gubernur Banten Wahidin Halim. Pak Wahidin, saya sempat membaca pernyataan Anda, Pak, soal situasi sekarang sulit kalau satu kebijakan melarang, kemudian satu memperbolehkan. Jadi kalau dilarang ya dilarang begitu. Saya sempat dengar Anda bicara seperti itu. Persisnya apa yang Anda lihat dari kebijakan yang dikeluarkan mengenai pandemi ini, Pak Gubernur? Yang pertama, saya menghormati kebijakan pemerintah dan tentunya akan kita taati. Dan yang kedua, harus dipahami bahwa positioning Banten itu secara strategis itu di wilayah ujung barat yang memiliki pantai 561 km dengan wisata yang sangat-sangat terbuka. Yang ketiga, ketika masyarakat atau rakyat Jakarta tidak pulang mudik, pilihannya cuma satu, berbondong-bondong datang ke Banten. Wisata, karena satu pihak mudik nggak boleh, tapi wisata dibuka. Ditambah lagi dengan masyarakat yang ada di Banten. Orang Banten, walaupun tinggal di BSD, di mana itu kan jutaan orang. Yang juga hampir tiap minggu, pilihan untuk wisatanya pasti ke daerah Banten. Karena lebih dekat, dan juga terjangkau secara ekonomi dan sebagainya. Ini bagaimana menatanya? Kalau saya sih usulkan kalau dilarang semuanya, kalau dibuka semua dengan berbagai konsekuensi. Jadi, nah kalau seperti ini kita kan mulai dari di perjalanan terus sampai di wisata, praktek pada waktu kita coba monitor menata bagaimana wisata dengan protokol kesehatan. Tapi karena lahan wisata kita, area wisata kita sangat terbuka, jadi agak kesulitan kita melakukan kontrolnya, pengawasan, apalagi menerapkan protokol kesehatan. Ini jadi satu masalah dekat dengan Jakarta, tempat orang-orang yang tidak mudik, dan pasti menurut saya mereka Banten menjadi pilihan. Itu saya kira itu persoalannya. Ya, apa yang sudah diantisipasi jadi Pak Gubernur? Jadi Anda membayangkan ini prakteknya di lapangan akan luar biasa sulit untuk dikontrol jadi kebijakan ini ya? Pengalaman dari tahun baru, pengalaman Lebaran yang lalu, ini berbaur antara orang-orang domestik, wisatawan domestik, katakanlah orang Banten, dengan orang Jakarta dan dari berbagai tempat, katakan Jakarta, kumpul di situ, agak sulit kami melakukan penataan, tata laksana protokol kesehatan. Ya, ini yang sudah kami hadapi, ternyata seminggu kemudian setelah ada aktivitas di wisata, terjadi kerumunan, naik dengan tajam yang terpapar. Bagaimana konsep kita memutus mata rantai ini yang menjadi persoalan Banten sendiri. Tapi berbeda dengan tempat lain. Kalau mereka tidak pulang mudik, ya Pak, tidak ada aktivitas mobilisasi, tidak ada interaksi, dan berbagai masalah. Nah, buat kita ada masalah sendiri. Saya kira itu. Jadi sekali lagi tadi Anda katakan kalau dilarang ya dilarang begitu ya, karena kalau yang satu dilarang satu dibuka. Nanti kita bisa. Maaf Pak Sandi. Bagaimana Mas Sandi? Ini real ini problemnya, tantangannya real, langsung disampaikan Pak Gubernur. Seharusnya ya dilarang semua, tidak usah dibuka dulu lah tempat wisata, Mas Sandi. Ya, terima kasih Pak Gubernur. Justru karena kekhawatiran yang disampaikan Pak Gubernur, saya kemarin minggu lalu saya mengunjungi karena kalau di Banten itu banyak sekali destinasi wisata dan ada 4 pilar ya. Salah satunya juga yang saya kunjungi itu di Pandeglang, di Desa Wisata, di Cikesik, di Tanjung Lesung, di Anyer, dan juga di Serang. Ini 4 pilar dan tentunya satu juga di Baduy. Namun betul yang disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa yang harus diketati atau yang harus kita ketatkan itu adalah protokol kesehatannya. Jadi di masing-masing destinasi itu kita harus pastikan para pengelolanya itu melakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, memang ini buah si malakama.
kosong kayak sekarang ini juga kita disalahin, penuh juga disalahin. Nah, langkah pemerintah mengambil kebijakan PPKM skala mikro ini sudah menunjukkan hasil, Mbak Nana, Pak Gubernur. Kita sekarang bagaimana dalam bingkai PPKM skala mikro ini kita beradaptasi dan terus memastikan kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan. Karena menurut saya pariwisata itu bukan part of the problem. Justru pariwisata is part of the solution. Kalau kita bisa menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Nah, memang di lapangan ini yang akan diuji. Tapi tentunya kita tidak akan berpikir dua kali jika pemerintah akhirnya dengan data-data yang ada bilang oke, kita untuk memastikan supaya tidak ada peningkatan penularan COVID-19 kita mengambil langkah ABC. Kita beradaptasi lagi. Itu tugasnya kita sebagai bagian daripada melawan COVID-19 ini yang melakukan pivot. Karena kita melihat angka ini terus bergerak kan. Jadi kita memang harus lebih fleksibel, kita beradaptasi, kita di lapangannya pasti akan sulit. Saya pernah juga jadi kepala daerah, saya tahu bagaimana mengkondisikan situasinya, dan kuncinya Pak Presiden pada saat sidang kabinet paripurna menyampaikan bahwa kita harus tegas. Berarti misalnya harus dilakukan penyekatan, ya penyekatan. Berarti nanti kalau ada yang warga Jakarta mau ke Banten, tentunya akan ada checkpoint seperti yang dilakukan. Namun jangan sampai seperti tahun lalu. Sudah ada PSBB, penyekatan, tapi begitu kelar Lebaran 94% peningkatannya. Itu yang Bapak Presiden tidak inginkan. Makanya kita harus mengambil ini satu balancing yang cukup delicate ya menurut saya. Sebagai pengambil kebijakan, kita harus betul-betul melihat ini, memonitor ini, mungkin dalam hourly basis atau daily basis melihat angka COVID ini. Jadi kolaborasinya nanti Pak Gub, saya koordinasi lagi sama Pak Gubernur dan juga nanti sama Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, kita koordinasikan agar tidak ada Mas Andi, nanti kesalahpahaman di lapangannya. Pak Gubernur, pembukaan tempat wisata itu kan sebetulnya kewenangan Pemda. Jadi kalau misalnya Anda merasa ini akan sangat sulit dikontrol, tidak akan bisa dilakukan protokol kesehatan yang ketat, kewenangan untuk kemudian tidak membuka, bisakah kemudian ya sudah tidak usah dibuka saja, atau tidak semudah itu Pak Gubernur? Tidak semudah itu, karena kewenangan ketika sudah kebijakannya dibuka, ya kami daerah tidak bisa berbuat apa-apa. Dan mereka tentunya juga tidak akan mentaati apa yang menjadi tidak akan terbangun kesepakatan antara kami dengan para wisatawan. Yang masalah Banten saya ulangi lagi bahwa aksesnya kan pantai ini cukup luas, cukup di hari mana saja orang bisa datang ke tempat itu tanpa bisa kita kontrol. Aktivitas mereka di pantai juga nggak mungkin bisa kita kontrol. Di pasar aja kita sulit mengontrol. Tapi sudahlah, saya tidak mau dianggap berbenturan dengan Pak Menteri yang saya hormati. Ya, tadi Pak Menteri sudah bilang akan kita coba tata. Ya mungkin saya bisa mengusulkan bahwa tidak semuanya kawasan Banten dari panjang pantai itu bisa kita gunakan atau kita izinkan untuk kita buka. Mungkin ada pilihan-pilihan tertentu pada kawasan-kawasan tertentu yang boleh kita buka dan kawasan tertentu yang bisa kita tutup. Kalau semuanya kita buka, orang akan mengalir itu. Saya juga sulit membayangkan, belum tahu juga apa yang saya harus lakukan sebagai kepala daerah. Di satu pihak kita mentaati kebijakan pemerintah, tapi lain pihak kita lihat realitas di lapangan dari tahun ke tahun, bagaimana terjadi kerumunan, bagaimana terjadi orang berbondong-bondong ke Banten karena dianggap pilihan yang sangat tepat, dekat, dan juga tidak memerlukan biaya yang mahal. Mereka bisa sampai ke Banten, ke wisata tempat destinasi Banten. Saya kira itu yang memang ya perlu kita, masih ada waktu untuk kita coba untuk merumuskan, memformulasikan apa yang kita bayangkan tidak terjadi. Baik.
Baik, kita harus break, tapi saya tahu Mas Sandi sudah harus pamit dari Mata Najwa. Terima kasih Mas Sandi sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Pak Wahidin, saya harap masih tetap karena kita juga masih akan bicara soal kebijakan mudik yang bagaimana implementasinya. Selain juga tadi bicara soal tempat wisata. Setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.